Mestinya ini buat masyarakat itu membutuhkan bantuan pada saat terkena pandemi, sehingga tingkat kemiskinan itu tidak naik signifikan, kan begitu. Ini malah buat Formula E, membuat seolah-olah menjadi pesaing daripada Mandalika, kan lucu deh. Kalau bagi saya sih lucu nih, ya, ajaib nih. Selamat sore teman-teman Siwer TV, pemirsa Siwer TV. Semoga tetap sehat, tetap berbahagia, dan tetap semangat. Sore ini saya mau share ke teman-teman semua pemirsa Siwer TV mengenai tanggapan daripada fansnya Gubernur seiman kita, pendukungnya lah ya, atas pernyataan Hasto Kristianto mengenai prestasi Gubernur seiman kita ini. Langsung sontak ada tanggapan, ada penolakan atau ada respon yang bukan main. Jadi nggak perlulah cari 7 prestasi Anies, banyak ratusan prestasi Anies Gubernur seiman kita ini. Keren memang, top. Tanggapan atau sanggahan dari fans atau dari pendukung daripada Gubernur seiman kita ini bagus bagi saya. Tetapi ada satu hal yang dia lupa. Yang ini sangat mendasar. Apakah prestasi-prestasi Gubernur seiman kita yang dia sebutkan itu bermanfaat atau berguna bagi masyarakat DKI? Berguna enggak? Ada enggak tolok ukurnya apa? Misalnya dia katakan pembangunan JIS. Ya, itu sih nggak berguna untuk masyarakat Jakarta. Berguna, tetapi tidak untuk seluruhnya masyarakat Jakarta. Berguna untuk ya kelompok tertentu, misalnya penggemar bola, terus pertunjukan, dan belum tentu mereka bisa bayar tiket untuk menonton pertunjukan yang ada di situ atau pertandingan olahraga yang ada di situ. Boro-boro nonton, untuk makan aja susah misalnya. Nah itu misalnya salah satu. Terus bicara lagi mengenai Formula E, ini lebih ribet lagi. Nggak ada di program, tahu-tahu nongol yang namanya Formula E. Menghabiskan uang yang bukan main. Kita tahu sendiri, saya nggak mau ulang-ulang lagi. Tapi kan menghabiskan uang. Dan sekarang seperti apa nih sirkuit Formula E? Apakah digunakan, terpelihara? Kita nggak tahu, nggak jelas. Apa yang akan terjadi dengan Formula E ini? Terutama sirkuit yang sudah dibangun, yang sudah memakan biaya, dan semua biaya penyelenggaraan yang sudah dikeluarkan oleh Pemprov DKI. Kemana ini nanti duitnya? Karena Gubernur seiman 2022 selesai. Apakah PLT-nya mau melanjutkan, kita walahu alam. Kan begitu. Kemudian bicara lagi soal WTP dari BPK. 5 tahun berturut-turut, prestasi, bagus, keren. Tapi kok ya banyak kelebihan bayar misalnya. Ini istilah baru nih, kelebihan bayar. Aneh sih. Saya juga aneh sama BPK. Ada kelebihan bayar yang ada, tetapi dapat WTP misalnya, ya saya nggak tahu ada apa. Kemudian pidato Gubernur kita ini di PBB yang menghipnotis katanya. Yang nggak ada gunanya kali untuk masyarakat Indonesia, cuman pidato menghipnotis. Yang berguna itu adalah melakukan sesuatu untuk masyarakat Jakarta supaya mereka bisa sekolah, bisa mendapat transportasi yang baik, bisa mendapat udara yang baik, air bersih yang baik, kemudian bantuan sosial untuk fakir miskin, anak yatim, mendirikan rumah ibadah misalnya yang bermanfaat daripada bangun yang namanya Formula E. Kan ngabisin duit banyak banget kan. Sebetulnya bagi Gubernur seiman kita ini,
dengan APBD yang demikian besar, 89 triliun loh, jangan salah. Ya, dia bisa melakukan banyak hal kok, terutama memenuhi program-programnya. Seperti rumah DP 0%. Sampai sekarang bagaimana? Gak jelas. Bahkan dikorupsi. Terus OKOC gak jelas, hilang begitu saja. Terus kita bicara soal naturalisasi, buat sumur resapan, akhirnya apa? Disedot lagi airnya sama pompa air kan, balik-balik ya ke laut lagi nanti, kan begitu. Terus kemiskinan meningkat, 2017 3,77%, di 2021 menjadi 4,72%. Ya betul, karena ada pandemi mungkin di tahun 2020. Tetapi kenapa mengadakan misalnya Formula E? Mestinya ini buat masyarakat itu membutuhkan bantuan pada saat terkena pandemi, sehingga tingkat kemiskinan itu tidak naik signifikan, kan begitu. Ini malah buat Formula E, membuat seolah-olah menjadi pesaing daripada Mandalika, kan lucu deh. Kalau bagi saya sih lucu nih, ya ajaib nih. Kemudian membangun trotoar sudah jadi, dibongkar, dibangun kembali misalnya. Terus membuat jalur sepeda, bagus, itu semua bagus. Tetapi dengan anggaran yang ratusan miliar, bagi saya itu buang duit percuma, sayang sekali. Lebih baik itu dihemat. Jadi nggak usah mahal-mahal nih buat trotoar, buat jalur sepeda. Apa sulitnya buat jalur sepeda? Apa sulitnya buat trotoar dengan harga yang hemat? Sisanya untuk rakyat miskin, untuk kaum papa. Nah, ini yang nggak terjadi di DKI Jakarta. Dan ada satu hal yang paling penting untuk masyarakat DKI, untuk penduduk DKI, di mana pengaduan langsung yang dulu sudah dikerjakan oleh Ahok setiap pagi, sehingga dia langsung bisa tahu, dia langsung bisa cek, dia langsung bisa memecahkan problem-problem dari masyarakat DKI. Itu udah hilang itu. Saya nggak tahu karena gengsi atau karena apa ya dihilangkan begitu saja. Padahal itu sangat berguna, karena masyarakat mau mengadu ke siapa kalau bukan ke pemimpinnya, pemimpin daerahnya, yaitu gubernur. Gubernurlah yang bisa memecahkan masalah tersebut. Sayang banget ya, karena mungkin hanya gengsi dihilangkan hal tersebut. Padahal itu hal yang baik, di mana masyarakat, rakyat bisa langsung mengadu kepada pemimpinnya, dan pemimpinnya langsung memberikan solusi pada saat itu juga. Itu yang benar. Itu baru prestasi. Begitu bro. Jika kita mau bicara prestasi seorang pemimpin daerah, ya, baik itu provinsi maupun kota atau kabupaten, kita mesti melihat apa yang dia lakukan dengan APBD yang tersedia untuk dia. Dalam artian apa yang dia dapat dari dana yang harus dia kelola. Kita bandingkan sekarang Jakarta dengan Surabaya. Oke, yang namanya Surabaya itu hanya mempunyai APBD 9,5 triliun. Terus DKI Jakarta bisa mencapai sampai dengan 89,8 triliun. Memang penduduknya berbeda jauh ya. Kalau di Surabaya hanya 3,3 juta penduduk katanya. Kalau di DKI sudah sampai 12 juta penduduk. Betul itu. Tetapi dari sisi perbandingan APBD pun berbeda jauh. Nah, apa yang sudah dilakukan oleh Pemda Surabaya di bawah pimpinan Bu Risma? Waduh, banyak nih bro, banyak banget nih ya. Jalan dia bangun udah 250 km, bayangin. Oke? Terus dia bangun 1.400 perpustakaan, dia bangun lagi 70 taman kota, dia bangun 70 lapangan olahraga. Dan dalam 1 tahun dia buat
100 sekolah baru. Bayangin manfaatnya untuk masyarakat Surabaya. Belum lagi taman kota yang 70 dia bangun agar kehidupan sosial di sana menjadi lebih baik. Taman-taman yang baik, taman-taman yang bersih dan bagus. Itulah prestasi seorang wali kota. Nah, kita bicara prestasi gubernur. Jalan, ya betul, nama jalan dirubah, tapi jalannya nggak jelas ya. Itu bangunan misalnya. Oke, saya nggak tahu apakah, saya belum lihat ya, apakah di DKI ada sekolah baru, saya belum tahu itu. Perpustakaan baru, belum tahu juga. Terus yang terjadi cuman misalnya buat perubahan nama rumah sakit menjadi rumah sehat. Nah, inilah kehebatan dari yang namanya gubernur seiman kita di DKI ini. Pinter berkata-kata, ya membius orang seperti hasilnya oke banget gitu loh. Tapi ya sudah, tergantung penilaian masyarakat Jakarta. Tapi bagi saya sih ya lucu-lucu aja lah, seperti itu. Sekarang kita bicara mengenai gubernur seiman kita ini. Bagaimana dia akhirnya? Nantinya nih, setelah dia tidak lagi menjadi gubernur, mempertanggungjawabkan programnya dia di depan DPRD. Oke, DPRD DKI. Kan mestinya dia pertanggungjawabkan sebelum dia turun dong. Harus. Nah, saya nggak tahu nanti apa yang akan dia katakan. Balik-balik lagi mungkin ya membius kita dengan kata-kata yang bagus. Saya memang terus terang salut dengan gaya kata-katanya dari gubernur seiman kita ini. Keren. Memang dia cocok menjadi pengajar, dosen atau guru, terutama guru sastra lah. Keren memang kalau dia ngomong. Saya salut. Baik teman-teman Siwert TV, pemirsa Siwert TV yang berbahagia, demikian video saya. Terima kasih sudah mau menonton. Saya Suara dari Ubud pamit.